APBN 2025 kita lihat akhir Maret, ini sesuai Undang-Undang 62 2024, pendapatan negara kita mencapai 516,1 triliun rupiah. Itu artinya 17,2% dari target tahun ini, di mana penerimaan pajak 322,6 triliun rupiah atau 14,7% dari target. Kami membandingkan dengan Februari karena antara Februari achievement dengan Maret banyak terjadi hal-hal yang menarik dalam konotasi positif yang nanti akan disampaikan secara spesifik oleh baik penerimaan negara atau pendapatan negara oleh Pak Anggito dan dari sisi belanja negara oleh Pak Suwa. Banyak perkembangan yang cukup menonjol di bulan Maret dan ini nanti yang akan kita sampaikan sehingga kita sengaja meletakkan posisi akhir Februari untuk menunjukkan perkembangannya. Jadi kalau kita lihat pendapatan pajak tadi 322, untuk kepabeanan dan cukai akhir Maret 77,5 triliun atau 25,7% dari target. Sedangkan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, mencapai 115,9 triliun atau 22,6% dari APBN yang diatur di Undang-Undang 62 2024. Kalau teman-teman wartawan media melihat posisi pendapatan negara di bulan Februari 316,9 triliun. Jadi dalam waktu 1 bulan Maret saja pendapatan negara mengalami kenaikan 200 triliun rupiah sendiri. Januari, Februari 316, itu berarti rata-rata mungkin di bawah 150-150-an. Untuk Maret saja terjadi kenaikan pendapatan negara 200 triliun sendiri. Ini terlihat di pajak 187 naik ke 322,6. Nanti disampaikan oleh Pak Anggito lebih detail. Kenaikan positif yang menggambarkan bahwa tren yang selama ini menimbulkan cukup perhatian dari media, dari pengamat, dari para investor mengenai penerimaan pajak kita yang mengalami tekanan di Januari-Februari sudah mulai menunjukkan suatu pemulihan yang cukup meyakinkan. Jadi ini hal yang positif yang kita harapkan nanti akan kami laporkan pada bulan-bulan selanjutnya. Untuk sedikit merefresh, karena yang di sini hadir adalah teman-teman media yang sudah meliput Kementerian Keuangan cukup lama. Tahun lalu waktu teman-teman wartawan duduk di sini bersama saya juga melaporkan penerimaan pajak kita juga kontraktif di semester 1. Jadi saya berharap teman-teman media mungkin masih ingat lagi berita yang ditulis tahun lalu, supaya untuk memberikan perspektif agar tidak menimbulkan alarm yang salah atau berlebihan. Tapi kami tetap waspada. Untuk kepabeanan dan cukai, terlihat penerimaan cukup meningkat di 77,5 itu 25,7%. Jadi dalam satu kuartal sudah mengumpulkan 1/4 dari target APBN. Ini berarti cukup baik front loading revenue-nya. PNBP kita 115
melonjak dibandingkan tahun ini di bulan Februari yang 76,4. Ini juga kenaikan yang signifikan ya untuk 1 bulan. Persen terhadap APBN PNBP di 22,6. Jadi secara total pendapatan negara, saya ulang 516,1 triliun. Kita harapkan pada kuartal kedua, maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5% dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global. Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Saya ingin sampaikan selain 24 triliun dari paket stimulus ini, 24,44 triliun, seperti diketahui oleh teman-teman media, gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Total anggaran sekitar 49,3 triliun termasuk ASN pusat, daerah, TNI, Polri, dan pensiunan. Dengan adanya pencairan gaji 13, paket stimulus 24,44 triliun dan akselerasi program-program pemerintah, maka kita harapkan momentum pertumbuhan bisa terus terjaga. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Menteri Sosial Bu Winnie atau Pak Menteri Amran untuk menyampaikan beberapa hal untuk program yang akan dilaksanakan Juni-Juli ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Menkyu. Apa yang disampaikan tadi menunjukkan bahwa Presiden punya perhatian yang sungguh-sungguh kepada keluarga maupun kelompok-kelompok rentan yang memerlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah. Untuk itu yang kedua, dalam hal ini Presiden ingin apa yang diberikan ini adalah tepat sasaran. Sampai kepada mereka yang memang membutuhkan bantuan pemerintah dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ada data yang mungkin pernah dilihat oleh teman-teman semua, itu data yang disajikan oleh DEN pada tahun 2025 berdasarkan sumber estimasi dari Susenas, Kemensos, Kemendikdasmen, dan nota keuangan RAPBN tahun 2025. Di situ ada beberapa program yang dianggap kurang tepat sasaran atau ditengarai tidak tepat sasaran. Misalnya seperti program Keluarga Harapan dan Sembako. Ditengarai ada 45% yang tidak tepat sasaran. Untuk itulah dari awal Presiden memerintahkan kepada kami semua kita untuk konsolidasi data